Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan puasa. Famin babil aula puasa Ramadan, yang mana di antara keutamaannya adalah masuk dalam cakupan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ala adulluka ala bawabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan? Maka di antara pintu-pintu kebaikan yang beliau sebutkan adalah as-shaumu junnah, bahwasanya puasa adalah tameng. Ajunnatul abdi minal ma'asi fid dunya wa junnatul abdi minan nari fil akhirah. Puasa dapat menjadi tameng bagi seorang hamba dari berbagai maksiat di dunia dan menjadi tameng dari api neraka ketika di akhirat. Namun ada kalanya seseorang yang berpuasa, tidak kalah pentingnya dalam puasa Ramadan ini, dia jatuh kepada berbagai hal-hal yang dilarang di dalam puasa Ramadan, yaitu dia tidak dapat mengendalikan lisannya. Sebagaimana lanjutan dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasanya seseorang hendaknya menahan lidahnya, menahan lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan berbagai pintu-pintu kebaikan, maka kunci untuk mendapatkannya adalah hendaknya seseorang menjaga lisannya. Maka Mu'adz bin Jabal keheranan, mengapa seseorang hendaknya menjaga lisannya? Dia bertanya, ya Nabi Allah, wa inna mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah sesungguhnya kita akan disiksa, kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Sungguh ibumu akan merasa kehilanganmu wahai Mu'adz. Artinya ini adalah ungkapan menyayangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Mu'adz tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Bukankah manusia tersungkur di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka? Itu semua hanyalah disebabkan oleh hasil-hasil lisan mereka. Maka jawabannya adalah benar. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sidang Jum'ah yang mulia ini, khatib
akan membawakan tentang tema untuk menjaga lisan, terutama saat kita berada di bulan Ramadan ini. Ada beberapa ayat yang dapat menjadi motivasi kita agar menjaga lisan-lisan kita. Di antaranya adalah di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlafaz dalam lisan melainkan padanya ada raqib dan atid, dua malaikat yang senantiasa mengawasi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari kesalahan dan jangan menggibah atau menggosipi satu dengan yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Maka dengan perkataan yang lurus tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pada ayat keempat di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir." Rendahkanlah suaramu karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai, yaitu suara teriak-teriak. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mewasiatkan di dalam hadis-hadisnya agar kita ketika berpuasa bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan-lisan kita dari sesuatu yang buruk. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di khutbah pertama khatib mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kaum mukminin, telah memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar puasa mereka tidak hanya sekedar menjaga diri atau menahan dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisannya dari hal-hal yang mengotorinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas." Bisa jadi seseorang yang berpuasa tidak ada yang menjadi bagian dari puasanya melainkan rasa lapar dan haus. Dalam sabda beliau yang lain, beliau bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari perilaku dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka di sini kita hendaknya menjaga lisan-lisan kita, yang mana pada khutbah pertama Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan wajah-wajah seorang hamba yang tidak menjaga lisannya. Maka cukuplah beberapa aqwal salaf berikut ini bisa dapat menjadi motivasi kita agar semakin kuat, semakin hati-hati menjaga lisan-lisan kita.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Qul khairan taghnam aw iskut an su'in taslam." Katakanlah yang baik, maka engkau akan mendapatkan manfaat, atau diamlah dari perkataan yang buruk, maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Namun apabila engkau tidak dapat menjaga diri dari perkataan buruk, terus mengatakan hal-hal yang kotor, maka ketahuilah bahwasanya engkau akan menyesal. Annal insan, kata beliau, memberikan penjelasan, laisa ala syai'in min jasadihi asyaddu hanaqan aw ghaidhan. Karena manusia tidak ada sesuatu dari anggota badannya yang paling dia marahi, tidak ada sesuatu dari bagian badannya yang paling dia benci yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala lisanih, kecuali lidahnya sendiri, illa maqala bi khairan aw amla bihi khaira, kecuali apabila dia senantiasa menjaga lidahnya untuk berkata-kata yang baik atau mengisinya dengan hal-hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam sabda beliau yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsus wala yashab." Apabila seseorang dari kalian melewati hari-hari dia berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia berkata-kata kotor, wala yashab, dan jangan pula dia berteriak-teriak. Wa idza saba ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'in su'u as-sha'im. Apabila ada yang mencelanya atau mengajaknya bergulat, mengajaknya berantem, maka katakanlah, aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Sehingga semoga bulan Ramadan kali ini kita dapat melewati hari-hari kita dalam puasa Ramadan yang tidak sekedar kita mendapatkan al-ju' wal atas, rasa lapar dan dahaga yang hanya kita tutup dengan berbuka puasa di sore hari, tetapi kita juga masuk dalam bulan ini dan keluar darinya menjadi pribadi-pribadi yang Allah Subhanahu wa taala lepaskan leher-leher kita dari belenggu neraka. Amin ya mujibas sailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansair sahabati wa annamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ridha, Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina lima fihi minal khair lil islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.